Kita tahu nama Aceh, Papua, atau Bali juga sejak lama telah digunakan sebagai nama provinsi. Dan itu ada hubungannya dengan keistimewaan sejarah. Saya menilai masyarakat Minangkabau juga layak mendapatkan kehormatan serupa itu. Jika diuraikan, setidaknya ada beberapa alasan kenapa nama Minangkabau pantas digunakan untuk menggantikan nama Sumatera Barat. Pertama, Provinsi Sumatera Barat perlu ganti nama menjadi Provinsi Minangkabau. Beberapa minggu lalu, Provinsi Sumatera Barat menjadi topik hangat setelah muncul kesan diragukan dukungannya pada negara Pancasila. Perdebatan itu menimbulkan polemik. Saya mengusulkan agar Provinsi Sumatera Barat diganti nama saja menjadi Provinsi Minangkabau. Wacana mengubah nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Minangkabau sebenarnya bukan hal baru. Bahkan sudah muncul sejak tahun 70-an. Namun gagasan itu kini makin relevan. Meskipun saya lahir di tanah Jawa, sebagai keturunan Minang, saya sangat mendukung dan menyokong penggantian nama tersebut. Nama Minangkabau memang jauh lebih tepat dipakai jika ditinjau dari sisi sejarah dan kebudayaan. Apalagi secara demografis 88,35% masyarakat yang hidup di Sumatera Barat memang berasal dari etnis Minangkabau. Usulan perubahan tersebut bukan didorong sentimen etnisitas yang dangkal. Kita tahu nama Aceh, Papua, atau Bali juga sejak lama telah digunakan sebagai nama provinsi. Dan itu ada hubungannya dengan keistimewaan sejarah, budaya, dan identitas yang melekat pada etnis bersangkutan. Saya menilai masyarakat Minangkabau juga layak mendapatkan kehormatan serupa itu. Jika diuraikan, setidaknya ada beberapa alasan kenapa nama Minangkabau pantas digunakan untuk menggantikan nama Sumatera Barat. Pertama, nama Minangkabau lebih mewakili identitas, kebudayaan, serta kesejarahan masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Jadi bobot nama Minangkabau jauh lebih besar dibanding nama Sumatera Barat. Sebab kalau kita bicara Minangkabau, maka tarikan sejarahnya merentang hingga jauh ke belakang, jauh sebelum Indonesia lahir. Sementara kalau kita bicara Sumatera Barat, asosiasinya hanya terkait wilayah administratif saja. Alasan kedua, daerah Minangkabau punya posisi dan pengaruh politik istimewa terhadap pembentukan Republik Indonesia. Salah seorang penggagas Republik adalah orang Minang, yaitu Tan Malaka pada tahun 1925. Di ranah Minang pernah berdiri pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI atau Emergency Government, dipimpin oleh Mr. Safruddin Prawiranegara dengan Bukit Tinggi sebagai ibu kotanya. Sesudah para pemimpin kita ditawan, Bung Karno, Bung Hatta, Haji Agus Salim, dan Bung Sahrir, dan Yogyakarta sebagai ibu kota sudah dikuasai oleh Belanda, Republik Indonesia tidak hilang karena masih ada yang namanya PDRI yang ibu kotanya di Bukit Tinggi. Adanya PDRI ini pula yang kemudian memberi kita legitimasi untuk meneruskan perundingan dengan Belanda di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tanpa PDRI belum tentu ada NKRI. Karena PDRI juga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 setelah perundingan Konferensi Meja Bundar. Alasan ketiga, besarnya kiprah orang Minangkabau dalam sejarah Republik. Secara demografis, jumlah etnis Minangkabau di Indonesia hanya berkisar
3% dari total jumlah penduduk. Namun peran orang Minangkabau dalam sejarah Indonesia jauh lebih besar dari itu. Di bidang politik misalnya, peran dan dominasi orang Minang dalam masa pergerakan kemerdekaan Indonesia tidak terbantahkan, terutama periode 1920-an hingga 1960-an. Dari 4 orang Bapak Republik yang namanya paling sering disebut yaitu Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka, 3 dari 4 itu adalah orang Minang. Dan Muhammad Hatta adalah proklamator Republik Indonesia bersama Soekarno. Begitu juga kalau kita melihat komposisi anggota BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau Kemerdekaan Indonesia. Dari segi etnis, anggota BPUPKI terdiri dari 40 orang Jawa dan 23 orang non-Jawa. Ke-23 orang non-Jawa terdiri 7 orang Sunda, 4 orang Tionghoa, 3 orang Minang, 2 orang Madura, serta masing-masing 1 dari tanah Batak, Indo-Belanda, Arab, Banten, Lampung, Ambon, dan Minahasa. Sesudah Indonesia merdeka, 1 orang Minang pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bung Hatta. 4 orang jadi Perdana Menteri, yaitu Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, Abdul Halim, dan Muhammad Natsir. 1 orang menjadi Presiden RI di bawah Republik Indonesia Serikat, yaitu Mr. A. Saad atau Mr. A. Saad Datuk Mudo. Dan banyak lagi posisi lainnya. Menurut Crawford Young, pada periode 1945 hingga 1970, sekitar 14% anggota kabinet diisi oleh orang-orang Minang. Kalau hari ini orang berteriak-teriak NKRI harga mati, jangan lupa orang yang mengusulkan mosi integral, yaitu mempersatukan kembali wilayah NKRI yang tercerai-berai ke dalam sejumlah negara bagian, itu juga orang Minang. Namanya Muhammad Natsir. Semua itu menunjukkan besarnya pengaruh dan sumbangan orang Minang terhadap sejarah politik kita. Alasan yang keempat, orang Minangkabau punya sumbangan besar terhadap pembentukan bahasa persatuan. Apa yang hari ini kita sebut sebagai sastra Indonesia yang telah memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia pada awal abad ke-20 didominasi oleh orang-orang Minang. Di tangan merekalah bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi bentuknya yang kita kenal sekarang. Beberapa sastrawan Minang kenamaan adalah misalnya Abdul Muiz, Marah Rusli, Sultan Takdir Ali Syahbana, Idrus, Hairil Anwar, Hamka, maupun Ali Akbar Nafis. Menurut Maman Mahayana, dari 100 novel Indonesia modern yang terbit antara tahun 1920-1990, 33 diantaranya merupakan karya sastrawan Minang. Bahkan Pujangga Baru lahir di Bukit Tinggi. Jadi dengan alasan-alasan itu saya kira sangat pantas jika orang Minang mengusulkan agar nama Provinsi Sumatera Barat diganti menjadi Provinsi Minangkabau. Bahkan mengingat peran kesejarahan tadi, pemerintah sebenarnya pantas juga untuk menjadikannya daerah istimewa, sama seperti halnya dengan Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Tapi untuk tahap awal, saya kira usul perubahan nama Sumatera Barat menjadi Minangkabau ini perlu didahulukan. Kita pernah mengubah nama Ujung Pandang menjadi Makassar, nama yang lebih dekat dengan identitas masyarakat setempat. Nama resmi Aceh bahkan pernah beberapa kali diubah. Begitu juga Irian Jaya diganti nama dengan nama Papua di zaman Presiden Abdurrahman Wahid. Sehingga usulan perubahan nama Sumatera Barat menjadi Minangkabau merupakan hal yang lumrah dan lazim. Saya Fadlizon, anggota DPR RI, Ketua Ikatan Keluarga Minangkabau.